Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait hasil tugas kelompok kami, yang dimana topik yang dibahas adalah kebakaran di kilang minyak yang berada di Iran. Next. Anggota dari kelompok 3 yaitu ada Andini Nur Aisyah dengan NPM 01, kemudian ada saya sendiri Aulia Sofi dengan NPM 02, kemudian ada Kauri Amelia Putri dengan NPM 08, dan yang terakhir adalah Kesha Ikia Larissa dengan NPM 09. Next. Nah, materi presentasi yang akan kami bawa itu ada 5 tahap. Tahap yang pertama adalah memberikan kasus. Tahap yang kedua yaitu menggali informasi. Tahap yang ketiga adalah menggali nilai-nilai. Tahap keempat adalah analisis terkait topik. Dan yang kelima adalah kesimpulan dan juga solusi. Next. Tahap yang pertama, kami diberikan sebuah kasus terkait onsor kebakaran di kilang minyak Iran, yang dimana pada website yang telah diberikan, yaitu dari website sana, adalah berjudul Iran puts out rare oil will blown out. Next. Tahap kedua, yaitu mengidentifikasikan informasi kunci pada kasus dengan menggunakan metode 5W1H. What, who, when, where, why, dan how. Next. What? Apa sih yang terjadi? Yang terjadi di Iran adalah kebakaran yang terjadi di rig nomor 9 ladang minyak Reykjavik yang menyebabkan kematian dua pekerja dan membutuhkan metode pemadaman khusus karena tekanan tinggi minyak dan gas yang menyembur dari sumur. Nah, wow, siapa aja sih yang terlibat pada kebakaran tersebut? Yang pertama yaitu dua pekerja yang meninggal di lokasi kejadian, kemudian ada National Iranian South Oil Company atau NISOC yang bertanggung jawab dalam menangani kebakaran, serta tim yang melakukan operasi pemadaman menggunakan metode top killing dan bottom killing. Next. When? Kapan sih kejadian ini berlangsung? Kebakaran ini terjadi pada tanggal 29 Oktober dan upaya pemadamannya berlangsung hingga akhir api berhasil dipadamkan pada tanggal 26 Desember. Nah, di mana sih kejadian ini terjadi? Insiden kebakaran ini terjadi di ladang minyak Reykjavik, Provinsi Khuzestan, Iran, yang terletak di daerah pegunungan dengan tanah yang keras. Next. Why? Mengapa sih kebakaran ini dapat terjadi? Kebakaran ini dipicu oleh semburan minyak dan gas yang bertekanan tinggi saat operasi pengeboran sedang berlangsung di kedalaman 2.403 meter pada sumur nomor 147. Nah, dan how? Bagaimana kebakaran ini dapat dikendalikan? Yang pertama, kebakaran ini dapat dikendalikan dengan metode top killing dengan menyiram air ke api dari 10 sisi. Kemudian membuat kolam besar yang digali sebesar 150 meter dari sumur untuk menampung air yang dialirkan melalui 5 pipa. Kemudian, medan-medan yang sulit yang memperlambat pekerjaan itu membutuhkan waktu 14 hari untuk menggali kolam tersebut. Dan setelah itu, hampir 2 bulan, kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan dengan menggunakan metode top killing. Next. Tahap ketiga, yaitu menggali nilai-nilai dalam kasus. Yang pertama ada prinsip dasar, kemudian ada metode, kemudian ada alat, cara kerja alat, dan juga flowchart yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ya, tahap ketiga menggali nilai-nilai dalam kasus. Yang pertama itu terdapat prinsip dasar, di mana penilaian risiko kebakaran dalam industri minyak berlandaskan prinsip dasar pendekatan proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko sebelum kebakaran terjadi. Pendekatan ini mengacu pada model penyebab kecelakaan seperti loss causation model dan Swiss cheese model yang menjelaskan bagaimana kegagalan berlapis dapat menyebabkan insiden. Selain itu, konsep
Konsep hierarki pengendalian risiko digunakan untuk menentukan langkah-langkah mitigasi, baik melalui rekayasa, kebijakan administrasi, maupun perlindungan individu. Kuantifikasi risiko juga menjadi bagian penting dalam analisis ini dengan teknik seperti fault tree analysis atau FTE dan energy thresh and barrier analysis yang digunakan untuk menilai potensi bahaya dan menentukan tindakan pencegahan yang tepat. Selanjutnya, yang kedua itu metode. Dalam pelaksanaan penilaian risiko kebakaran, beberapa metode analisis digunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, seperti loss quotient model atau model domino digunakan untuk memahami rantai penyebab kecelakaan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu insiden. Lalu ada Swiss cheese model yang membantu dalam menganalisis kegagalan berlapis yang memungkinkan terjadinya kebakaran akibat kurangnya sistem pengamanan. Fault tree analysis diterapkan sebagai pendekatan hierarkis dalam menemukan akar penyebab kegagalan sistem sehingga dapat diketahui skenario utama yang berkontribusi terhadap insiden. Jadi sementara itu energi thresh and barrier analysis itu digunakan untuk menilai bagaimana energi dalam sistem dapat menyebabkan kecelakaan jika penghalang pengaman tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya itu ada alat untuk pendukung metode yang digunakan. Terdapat beberapa atau berbagai alat yang diterapkan dalam penilaian dan mitigasi risiko kebakaran di fasilitas penyimpanan minyak. Nah, salah satu alat utamanya itu sistem alarm dan deteksi gas, yang dimana itu digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan gas mudah terbakar sebelum mencapai tingkat berbahaya. Selain itu, sistem proteksi petir dipasang untuk mencegah kebakaran akibat sambaran petir. Lalu terdapat sistem pemadam kebakaran otomatis yang dapat merespon cepat dalam menghadapi kebakaran. Selanjutnya, instrumen pengukuran tingkat cairan atau level alarm high and low LAH dan LAHH berfungsi untuk mencegah tumpahan bahan bakar yang dapat memicu kebakaran, sedangkan sistem pembumian atau earthing system membantu menghindari akumulasi listrik statis yang bisa menjadi sumber penyulut api. Dengan kombinasi berbagai alat ini dapat mencegah risiko kebakaran sehingga meningkatkan keselamatan operasional dalam industri minyak dan gas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada cara kerja alat. Yang mana dalam industri minyak dan gas, berbagai alat digunakan untuk mencegah dan menangani kebakaran akibat blowout. Sistem deteksi gas memonitor kadar gas mudah terbakar dan mengaktifkan alarm jika melebihi ambang batas aman. LAH atau level alarm high dan level alarm high atau LAHH mencegah tumpahan minyak dengan memantau level cairan di tangki atau sumur. Blowout preventer atau BOP adalah alat utama yang secara otomatis menutup sumur saat terjadi lonjakan tekanan, kemudian mencegah fluida bertekanan tinggi yang menyembur keluar. Jika BOP gagal, blowout dan kebakaran besar dapat terjadi. Nah, sistem pemantauan tekanan bawah tanah juga digunakan untuk mendeteksi perubahan tekanan abnormal, memungkinkan operator mengambil tindakan pencegahan lebih awal. Kombinasi alat ini secara signifikan mengurangi resiko blowout dan kebakaran. Next. Nah, di sini ada flowchart yang mana flowchart tersebut menggambarkan langkah-langkah dalam menangani kebakaran akibat ledakan di sumur minyak Red David. Berikut dimulai ketika terjadi ledakan di sumur minyak Red David, yang mana ledakan ini menyebabkan terjadinya kebakaran besar yang memerlukan penanganan segera. Untuk selanjutnya, tim pemadaman kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Nah, langkah pertama adalah pendekatan awal untuk pemadaman menggunakan teknik konvensional seperti penyemprotan air atau bahan pemadam api.
Nah, jika upaya pemadaman berhasil, api akan padam dan proses dianggap selesai. Tetapi jika pemadaman awal tidak berhasil, digunakan metode lain seperti pengeboran relief well, yaitu membuat sumur alternatif untuk mengurangi tekanan dan menghentikan alarm minyak dan gas. Setelah sumur tertutup dan aliran minyak serta gasnya berhenti, api akhirnya berhasil dipadamkan. Setelah kebakaran teratasi, dilakukanlah evaluasi dan investigasi penyebab kejadian untuk memahami faktor-faktor yang memicunya. Nah, hasil evaluasi digunakan untuk menyusun tindakan pencegahan di masa depan agar kejadiannya serupa tidak terulang lagi. Next. Selanjutnya tahap 4 yaitu melakukan analisis dan argumentasi, yang dimana blowout terjadi akibat tekanan bawah tanah yang tidak terkendali yang menyebabkan minyak dan gas menyembur keluar secara tiba-tiba lalu terbakar, yang menyebabkan menandakannya adanya kegagalan dalam sistem pengeboran dan pengamanan sumur minyak. Salah satu penyebab utama dari kejadian ini adalah blowout preventer atau BOP dengan perangkat yang seharusnya menutup sumur dalam satu situasi darurat. Ketika BOP tidak berfungsi dengan optimal, minyak mentah dan gas dapat keluar dengan tekanan tinggi dan memicu kebakaran besar. Dalam kasus Reg E. Sheffield, pemadaman dilakukan dengan metode relief well drilling, yaitu pengobaran sumur baru untuk mengurangi tekanan dari sumur utama. Namun metode ini membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan hingga beberapa bulan. Sebelum api dapat dikendalikan sepenuhnya, kebakaran ini merugikan industri minyak Iran karena produksi minyak tertunda yang berpotensi mengganggu pasokan dan pendapatan negara. Next. Selanjutnya yaitu tahap 5 ya, meringkas solusi dan tindakan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah dan menangani akibat blowout di masa depan. Yang pertama itu peningkatan standar keselamatan pengeboran harus menjadi prioritas utama. Yang kedua, diperlakukanlah pengembangan teknologi pemadaman kebakaran yang lebih efektif. Kemudian yang ketiga, prosedur tanggap darurat harus ditingkatkan agar respon terhadap kebakaran sumur minyak lebih cepat dan efektif. Yang keempat, dampak lingkungan dari kebakaran sumur minyak harus diperhatikan dengan serius. Kemudian yang kelima, pemerintah dan pihak berwenang harus memperketat regulasi dan pengawasan terhadap industri minyak dan gas. Dengan menerapkan solusi ini, diharapkan kejadian seperti kebakaran di ladang minyak Reg S. Sheffield dapat dicegah atau ditangani dengan lebih efektif di masa depan. Sehingga industri minyak dan gas harus terus berinovasi dalam meningkatkan keselamatan kerja dan mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan dari operasi mereka. Next. Terima kasih. Cukup sekian pemaparan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.